Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائليها من أهوال يوم القيامة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para kiai, tokoh dan pemuka masyarakat, segenap jamaah Masjid Al-Mubarakah, Menteng Dalam, Tebet, insyaallah semuanya dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Pagi yang mubarak ini alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam ta'lim rutin kajian kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum amin. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Man asyraqat bidayatuhu, barang siapa orang yang bersinar permulaan setiap langkahnya, asyraqat maka dia akan bersinar, nihayatuhu akhir dari langkahnya. Qultu, aku berkata, kata Imam Ibnu Ajibah, isyraqul bidayah, yang dimaksud bersinar pada permulaan langkah, huwad dukhulu fiha, adalah seseorang setiap kali melakukan sesuatu masuknya ya billah, disertai dengan Allah, wa talabuha billah, dan mencarinya juga disertai dengan Allah, wal i'timad fiha 'ala Allah, dan selalu i'timad, berpegangan kepada Allah. Pokoknya patokannya kalau orang yang awalnya bagus itu ya mulainya selalu Allah, Allah, Allah. Sebagaimana kita bahas pada kajian kita beberapa waktu lalu, cirinya ya karena Allah itu dia zuhud, nggak mikir yang lain. Tapi bukan berarti kalau tawakal karena Allah itu tidak ikhtiar, bukan. Pengen punya rumah, kemarin kan begitu, nggak ngoyo-ngoyo banget. Itu cirinya kan gitu kalau karena Allah, nggak dipikirin terus. Ya, pengen punya istri, pengen punya suami, kalau dia janda apa duda gitu, ya nggak ngoyo-ngoyo banget. Kan ada yang ngoyo sengaja. Ya, ini dia enggak. Tapi bukan berarti dia tidak ikhtiar. Pengen punya rumah, pengen punya ini, tetap ikhtiar. Ma'as sa'i fi asbabiha, tetap dia berjalan melakukan ikhtiar, pendapat mengerjakan asbab, atau ya asbab itu perantara, sabab-sabab untuk tujuannya itu. Wal i'tina'i fi talabiha, tetap dia perhatian untuk mencarinya. Qiyaman bihaqqil hikmah, karena dia berdiri atau mengikuti dengan hak yang namanya hikmah. Memang ada hikmah pasti orang disuruh. Sama kayak Allah memerintahkan kita dagang, kerja, habis sholat Jumat, ya dikerjain. Allah yang memerintahkan, pasti ada hikmahnya.
Nah, kalau orang Pak nggak ada yang ikhtiar, asal habis sholat buka sajadah ada duit gitu, nggak ada orang dagang Pak, nggak ada orang yang nanam padi kan begitu kan, tapi makan susah, nggak ada yang nanam. Nah, orang kan kadang berpikirnya gitu, adanya orang suruh dagang ada apa, ada hikmah. An-nasu lin-nasi min badwin wa hadiratin ba'dun li ba'din wa illam yash'uru khadamu. Manusia itu katanya dalam satu syair, an-nasu lin-nasi min badwin wa hadiratin, dari kampung, dari kota, ya, ba'dun li ba'din wa illam yash'uru khadamu, mereka sesungguhnya saling membutuhkan. Adanya petani di kampung, adanya ekonomi menengah ke bawah di kampung atau di kota termasuk, yaitu ya dalam rangka yang kaya butuh sama dia, bukan yang orang miskin butuh juga saja pada orang kaya. Ya orang miskin butuh duitnya, orang kaya butuh tenaganya. Adanya orang pinter itu dibutuhkan sama orang bodoh. Adanya orang bodoh dibutuhkan juga sama orang pinter. Nah, kalau misalnya orang semua jadi kiai, saya nggak laku, kan begitu. Saya nggak dipanggil buat ngajar ngaji, guyonannya begitu. Nah katanya gue juga pinter nggak ngaji, kan gitu. Adanya orang awam ya, itu memang Allah Subhanahu Wa Taala itu bihaqqil hikmah, ada hikmah di situ. Ya. Wa adaban ma'al qudrah, dan di situ juga kalau kita ikhtiar itu sebenarnya dalam rangka mengerjakan adab di hadapan kudratnya Allah. Ya. Wa ya'dhumu as-sa'yu fi sabab biqadri 'azamatil matlab, dan orang itu besar atau kecilnya dia melakukan ikhtiar tergantung apa yang diinginkan. Wa biqadril mujahadati takunu ba'daha al-musyahadah, dalam konteks yang diinginkan itu ukhrawi atau sifatnya ukhrawi tadi, semakin besar yang dia inginkan, semakin tinggi dia harus melakukan ikhtiar. Saudara-saudara, bapak-bapak, mungkin kadang-kadang kalau orang yang orientasinya masih tujuannya dipikir dunia gitu, keinginannya kan gampangnya ngomong gini, kata Imam Ibnu Ajibah, orang kalau cuman pengen punya motor, kerja ya santai, motor nggak mahal banget gitu. Tapi kalau dia pengen punya mobil, kerjanya kan lebih semangat, kan gitu kan? Lebih semangat. Ini kalau kita bicara duniawi ya, sesuatu material maksud saya, material. Ya, kalau misalnya dia cuman pengen punya motor, ya kerja 3-4 jam sehari cukup, kebeli gitu, dagang gitu santai. Pengen punya mobil mungkin jadi 6 jam. Pengen punya rumah, rumahnya juga agak gedean, ya mungkin dia kerjanya Sabtu Minggu masuk segala macam gitu, kira-kira gitu. Ini kalau yang diinginkannya sesuatu yang sifatnya material, itu diberi contoh. Kalau yang diinginkannya spiritual, ya lebih tinggi, sama. Orang kalau cuman pengen masuk surga, cuman pengen masuk surga doang gitu, ya asal sholat 5 waktu rajin, dijaga qobliyah ba'diyah, ya masuk surga insya Allah. Tapi kalau orang dalam hal spiritual yang diinginkannya lebih dari sekedar masuk surga, nah spiritual juga itu tingkat-tingkatan. Orang masuk surga aja kadang-kadang, wah gua mah nggak apa-apa lah, asal masuk surga biar diemper nggak apa-apa. Nah berarti kan jadi dia pengen masuk surga aja, yang penting masuk surga. Nah, kalau yang pengen masuk surga asal di pinggiran nggak ke tengah, yang ngajinya ya di pinggiran sambil nyender, itu cukup gitu.
Di luar gitu tuh cukup itu. Udah, targetnya dia emang yang penting masuk surga, biar cuman ya di pinggir-pinggir gitu udah. Udah hawa surga kan udah enak baunya gitu. Sama kayak ada orang pengen ke puncak macet gitu, macet. Udahlah kita mah nggak sampai puncak, di Gadog aja cukup. Udah bau-bau hawa apa namanya? Puncak udah sejuk, habis di sini panas gitu kan itu kan. Lantar surga yang pengen ma'al anbiya wal muqarrabin lain lagi. Yang dia pengen musyahadah lain lagi. Sholatnya nggak sekedar ya yang wajib dan sunnah, sholatnya dibarengi dengan mujahadah yang lain, membersihkan hati supaya bersih anir radha'il wan naqais, daripada sifat-sifat yang kotor. Nggak sekedar cuman qobliyah ba'diyah, tambahin bersihin hati. Ngajinya juga lain, sambil dia ngenangan, sambil diamali, lain. Wiridannya juga lain, sambil dirasain, gitu kan? Nah, itulah makna daripada qauluhu ta'ala. Misal apalagi kalau dia misalnya pengen dikasih Allah Subhanahu wa taala al-musyahadah, masya Allah. Ma'rifatil iyan ba'da ma'rifatil burhan. Dia bisa masya Allah melihat Allah, menyaksikan kebesaran Allah bil iyan, dengan mata batinnya, dengan mata hatinya. Ba'da ma'rifatil burhan, sesudah dia melihatnya dengan mata zahir kebesaran Allah, sesudah dia tahu adanya dalil-dalil yang menunjukkan kebesaran Allah baik dalam Quran maupun dalam alam semesta, dia pengen dikasih al-ayan musyahadah. Wah, kalau dia pengen lebih dalam lagi, dia harus lebih besar lagi ikhtiarnya. Itulah makna firman Allah dalam surah apa namanya, Al-A'raf ya, Al-A'raf atau Al-Ankabut, maaf. Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang jahadu, bersungguh-sungguh, fina, di jalan kami. Fina, bersama kami. Fina, untuk menemui kami. Fina, untuk musyahadah kepada kami. Yang benar-benar kepengen, kata Allah, bisa musyahadah dengan kami, di jalan kami. Lanahdiyannahum subulan, kami pasti akan berikan petunjuk pada mereka, subulana, jalan kami. Tapi harus mujahadah. Mujahadah itu ikhtiar, gitu loh. Maka tadi kata Imam Ibnu Ajibah, orang itu ya niat dibenerin, ikhtiar dilakonin. Jangan cuma niat doang. Gue sih pengen punya rumah, misalnya kalau yang diinginkan material ya, tapi nggak kerja, wirid doang, wirid. Nah, itu sih sama kayak sahabat Umar, satu saat melihat ada seorang berdoa di masjid, tapi dia di masjid doang, nggak pernah keluar-keluar, nggak mau kerja. Doanya sih masya Allah minta rezeki terus. Allahumma rzuqna, Allahumma rzuqna, Allahumma rzuqna, ya Allah kasih rezeki, kasih rezeki. Sama kayak orang kampung saya, Allahumma rzuqna rizqan halalan kasiran wasi'an mubarakan fi, min ghairi ta'abin wala kaddin wala masyaqqatin wala minnatin li ahad. Ya Allah, beri saya rezeki yang banyak, yang luas, yang enggak pakai capek, yang enggak pakai diundat-undat. Kalau perlu deres kayak hujan banjir enggak apa-apa. Rezekinya bukan kata malaikat, ini orang minta rezeki bila masyaqqatin wala ta'abin wala kaddin wala minnatin li ahad. Ini orang katanya kok minta rezeki yang enak, yang enggak capek, yang enggak pakai diundat-undat. Lalu jadi anaknya orang Betawi yang tanahnya 2 hektar di Senayan dulu, atau di mana,
di kampung sini apa namanya? Hah? Kuningan. Masih ada nggak yang masih punya 2 hektar orang sini? Hah? 2 hektar ada kuburan. 2 hektar kontrakannya ada 1000 pintu. Lo katanya lo minta rezeki yang nggak pakai capek yang begitu, ya nggak? Nah iya. Jadi orang kalau dia mau minta materi aja harus ikhtiar, apalagi juga minta spiritual, permintaan spiritual ya. Tadi saya katakan kan tingkat-tingkatan. Orang cuma pengen masuk surga ya tadi. Orang masuk, ya Allah, Nabi yang bilang bukan saya. Sahabat bilang, ya Rasulullah, tunjukkan saya amalan yang membuat saya masuk surga. Sholat 5 waktu. Cuman itu ya Rasul, iya. Ya udah saya nggak ngurangin, nggak nambahin. Begitu orang tadi keluar kata Nabi, sadaqa in aflah. Aflah, maaf kebalik. Aflaha in sadaqa. Ya kalau dia benar mau ngerjain salat 5 waktu benar, insya Allah beruntung. Nah kalau cuma masuk surga doang ya itu salat 5 waktu dijaga aja udah masuk surga Pak. Masya Allah. Ya jawaban Nabi begini ini kan karena yang nanya dari wajahnya Nabi lihat. Kan saya kemarin kan waktu ngaji kemarin, ulama-ulama Nabi kan bisa membaca wajah orang sebagai dalil, atau melihat fisik orang, omongan orang, wajah orang sebagai dalil bagaimana hati. Yang disebut ilmu apa namanya? Ilmu apa? Firasah. Nah iya, kemarin yang pulang nggak dengar. Ilmu firasah. Oh Nabi tahu. Oh, ini dia cuma pengen masuk surga doang. Kalau cuma pengen masuk surga doang, jawabnya sholat 5 waktu cukup. Kecuali kalau dia bilang, ya Rasulullah, tunjukkan saya amalan yang membuat Allah mencintai saya, manusia mencintai saya. Itu ada juga pertanyaan begitu pada Nabi. Ya, Nabi jawabnya bukan sholat 5 waktu saja, tapi beliau katakan, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima indak nas yuhibbukan nas, kata Nabi. Zuhudlah kau, ya, fima indallah yuhibbukallah. Zuhudlah. Kalau kau zuhud, maka kau akan dicintai Allah. Kalau kau zuhud dalam hal duniawi materi, nggak mau rebutan sama manusia, yuhibbukan nas, orang akan mencintai dirimu. Izhad fid dunya maaf yuhibbukallah. Kalau kau zuhud terhadap dunia, Allah akan mencintaimu. Sama dunia dia nggak ngoyo, orang pada rebutan, biarin aja. Lagi musimnya pencalonan RT, RW, LMK nih Pak. Di sini sama-sama ya. Dipilih, syukur, enggak apa-apa. Misalnya ya, atau lagi musim apa gitu ya, ini biasa aja. Nah, maka Allah cinta. Faman ra'ainahu fi bidayatihi jaddan fi talabil haqqi mu'ridan 'anil unsi bil khalqi. Barang siapa orang yang kita melihat dirinya fi bidayatihi, pada awal langkahnya, jaddan fi talabil haqqi, dia bersungguh-sungguh dalam mencari al-haq, Allah yang al-haq, mu'ridan anil unsi bil khalq. Ini ulama dulu kalau bikin bahasa indah sekali sastranya. Dan dia berpaling daripada merasa tenang dengan apa yang dimiliki manusia, mustaghriqan fi khidmati maulahu, dan dia habiskan dirinya, waktunya, fi khidmati maulahu, untuk berkhidmah kepada Allah Tuhannya, nasiyan li hududi hawahu, dan dia melupakan dirinya untuk bagian hawa nafsunya. Enggak dia ikutin ya kan. Ya udahlah. Kalau emang hawa nafsu kan pengennya yang enak-enak Pak, pengennya yang enak-enak. Ya. Tapi orang itu sebenarnya kalau udah lama-lama dia nggak pikirin,
kayak gitu hilang sendiri sih sebenarnya. Hawa nafsu tuh, maaf nih, hawa nafsu ya dulu waktu masih muda apa gitu pengennya makan di restoran yang enak-enak gitu, ngopi-ngopi di kafe-kafe sama temen-temen gitu kan ya, anak-anak muda kan begitu ya. Lama-lama kalau orang udah ya kayak gitu, bukan sesuatu yang dikepengenin ya. Kalau pas lagi makan di restoran makan gitu loh, tapi bukan sesuatu yang apa namanya dikepengenin banget gitu, enggak ya. Kalau pas lagi jalan kemudian mampir istirahat ngopi di Star apa tuh, Star apa itu yang katanya mahal itu ya. Hah? Iya ya, ntar ntar dia kesenengan saya iklanin gitu. Di tempat yang mahal-mahal ya, kalau sekedar mampir gitu ya nggak apa-apa, tapi bukan sesuatu yang dikepengenin gitu loh. Makan sate, makan apa, bukan ya. Kan sama kayak bapak-bapak gitu, orang itu kan kadang hawa nafsu ya atau keinginan itu kan bertingkat Pak sebenarnya, tapi kemudian kalau kita merasakan ya kalau udah lewat biasa aja gitu ya. Sama kayak maaf lah, maaf kita laki-laki atau perempuan masih muda gitu kan, dulu ngelihat lawan jenis atau ya gitu kan ketertarikannya tinggi, maaf yang namanya kebutuhan biologis campur gitu kan, butuhkannya gimana. Sekarang ya biasa-biasa, sekarang biasa, apalagi kalau umurnya udah tambah tua. Kalau dulu masih umur 30 sehari sekali ya, umur 40 2-3 hari sekali, umur 50 berapa, seminggu kali, umur 60 sebulan sekali, umur 70 jangan sekali-kali. Ya karena udah kayak gini udah biasa aja itu ternyata. Ya nggak ada rasa apa, apalagi udah 70 lebih gitu. Temu istri itu ya, ya nanya sama cucunya, mau 70 lebih, 75, 80. Nenek lu di mana? Di kamar kok. Ya udahlah, biarin aja, yang penting hidup. Nenek lu di mana? Terus engkongnya tidur di kursi. Ada yang begitu ya? Udah tua di kursi nonton TV tidur gitu. Ya udah. Nah, ternyata biasa aja tuh kayak gitu. Nah, dunia kan begitu, sama ada orang dulu seneng acara di hotel, nginep, seneng. Lama-lama orang udah biasa, apalagi udah kerja di kantor, di hotel bosen. Makanannya bosen, apa bosen. Kalau yang belum pernah pengen jalan-jalan terus. Orang manusia begitu, saling memandang hawa nafsu. Yang sering jalan gitu ya, dinas ke sono kemari, enak lu ya, jalan-jalan mulu katanya gitu. Ke Bali, ke Lombok, ke Papua, ke mana-mana lah. Kata yang ngeliat, kata yang ngelakonin apa coba? Udah bosan dia, bosan. Jangan dianya, ada yang bininya bosan. Saya mau cerita tapi rahasia ini, rahasia. Ada tokoh ya, itu dia istrinya, istri kedua sih memang, artinya setelah istrinya wafat gitu. Kemudian nikah lagi tuh, ternyata istri keduanya tak bisa sama seperti istri pertamanya. Jadi tokoh ini saking sibuknya itu ketemu istri cuma di bandara nganterin koper tukeran gitu. Jadi tokoh ini pulang di bandara, set istri ketemu, ya cuma cipika-cipiki, istrinya bawa koper yang isinya baju bersih, suaminya bawa koper yang isinya baju kotor, nuker doang itu ketemu. Dan ini terjadi, saya tahu, ya Allah, ada orang begitu, ada. Dia mungkin udah capek Pak, cuman kan orang minta dihadiri, minta didatangi, ya dia harus datang gitu loh. Yang nggak pernah pergi kemana-mana, ngejedog doang udah di sini. Ke bandara lu enak, lu jalan-jalan lu ya. Kata yang tukang keliling, gue bosen. Nah itulah hidup. Sampai akhirnya istrinya yang
Ini ya singkat cerita tak bisa melanjutkan, bisa capek. Mungkin kalau bahasa orang kampung ibu-ibu, lu enak jadi punya suami orang hebat, tokoh besar sana kemari. Enak apaan, gue cuma nganterin koper doang. Ketemu di bandara, ngambil baju kotornya, nganterin baju bersihnya. Ketemu mungkin sebulan sekali. Nah, tuh. Pertama bapak-bapak yang pensiun bersyukur. Istrinya bersyukur ketemu suami terus. Alhamdulillah. Ini jangan suami pensiun dibentak mulu. Ada itu ibu-ibu, masya Allah, udah pensiun dibentak mulu, cepet mati pak suami. Kalau pulang dari masjid nanya sama istrinya, mak minta tolong itu, nanya bikinin kopi dong. Kopi. Aduh, lama-lama dia makan nasi, mati suami. Habis minta kopi diapain? Dibentak mulu. Lah iya. Coba Bu, jangan bentak-bentak lakinya itu yang pensiun ya, yang tua-tua. Itu yang suaminya pergi mulu, dia malah pengen ngopi bareng, pengen daripada nganterin apa tadi, cuman ke bandara nganterin koper. Itu coba syukuri hidup itu. Ya Allah, kenali manggut-manggut, iya juga ya kata. Tuh udah tahu ada orang hidup kayak begitu tuh, ternyata ada pak. Ya Allah, sama kayak supir bis malam, supir truk kan kasihan itu. Ya pulang ketemu. Nah ini. Jadi kalau orang sudah melupakan bagian dirinya, dia sibukkan dengan bagian Allah. Alimna anna nihayatahu musyriqah. Maka kita akan tahu orang tersebut biasanya ujungnya bersinar. Orang yang enggak ngoyo sama dunia, sama materi biasa aja. Bukan enggak nyari, bukan ya, enggak ngoyo. Apa namanya? Orang enggak ngoyo itu bahasa Arabnya zuhud gitu loh. Bahasa kampungnya apa tadi? Enggak ngoyo itu orang Jawa, Pak. Orang Betawi apa tuh? Hah? Sama Betawi berarti ngambil dari Jawa juga itu ya. Ya emang Betawi Jawa dari dulu. Nah, coba itu Syekh Junaid Al-Batawi Al-Jawi, Mufti Sayyid Utsman bin Yahya, Mufti Betawi Al-Jawi, Jawa juga. Enggak usah berantem sama orang Jawa. Orang Betawi Jawa juga. Nah, orang kalau sejak awal bagus di sini, dia hanya sibukkan dirinya untuk Tuhannya sambil ikhtiar pastinya. Dia melupakan bagian hawa nafsunya. Jadi yang kayak tadi itu keinginan hawa nafsunya nggak diuber-uber banget ya. Ya orang makan enak ya makan, tapi nggak ngoyo pengen kudu enak gitu. Punya rumah ya pengen bagus sih, seneng, tapi nggak ngoyo kudu bagus gitu. Pokoknya nggak ngoyo lah. Alimna anna nihayatahu musyriqah. Kita akan tahu orang seperti itu ujungnya akan bersinar. Wa aqibatuhu mahmudah. Insyaallah orang yang kayak begitu setiap menjalani hidupnya akibatnya mahmudah, dia pasti akan terpuji, terpuji. Wa ma'aribuhu maqdiyah, bahkan hajatnya, ma'arib keinginannya maqdiyah akan dipenuhi Allah. Justru orang kayak gitu yang santai-santai gitu malah dipenuhi Allah. Betapa banyak hamba-hamba Allah yang saleh ya, auliyanya, ulamanya, atau juga yang nggak kelihatan seperti ulama tapi soleh gitu, karena kebersihan hatinya dan amalnya, itu hidupnya ya enak gitu. Kalau orang umumnya pada punya rumah, dia punya gitu. Kalau umumnya orang punya mobil, dia punya. Kalau umumnya orang katanya bisa makan enak di restoran, nginep di hotel mahal, dia punya, atau dia bisa gitu loh. Kalau umumnya orang pergi ke sono kemari, dia pergi ke sono kemari, ya enggak, ziarah tadi itu lumayan 700.000 kan enggak begitu mahal, bisa gitu loh. Kalau yang ono pergi ke sono kemarinya pakai pesawat, ini ke sono kemarinya pakai bis,
yang seatnya 48. Saya tadi ingat itu tadi diumumin sama panitia. Tanggalnya Maret habis penuh tumpang. Bisa. Ada orang-orang yang hamba-hamba Allah begitu. Bisa. Malah yang kadang-kadang kayak begitu dunianya yang ngejar, materi yang ngejar. Karena memang dunia itu ada dua model. Rizki itu ada dua model. Pertama, rizkun tatlubuhu, ada rizki yang kau mencari dia. Yang kedua, wa rizkun yatlubuka, ada rizki yang dia nyari kamu. Ada yang orang itu memang karena hatinya udah bagus ya rizkinya yang nyari dia gitu. Dan itu bagi orang yang hatinya udah bagus, udah zuhud. Orang zuhud itu malah rizkinya yang ngejar, Pak. Orang zuhud nggak ngarep-ngarep dikirimin tetangga, nggak ngarep-ngarep dikirimin saudara, dikirimin. Habis maghrib ketiduran, ada tahlilan tetangga. Bangun jam 9 melek. Apaan tuh, Mak? Berkat tadi udah selamatan. Wih, nggak kepengen malah dikirim. Yang begitu kepengen banget. Udah sampai nggak makan dia, istrinya bilang, Pak makan dulu Pak ya, dibikinin nasi goreng. Nggak usah, gue tahlil tadi udah dapat berkat gitu katanya. Udah ngoyo banget pengen dapat berkat. Nggak taunya berkatnya habis cuma sampai pinggir pintu lah, dia duduknya di luar ya, wassalam. Ada yang begitu pernah. Aduh, pulang nih nyari nasi goreng akhirnya. Beli nasi goreng mah, lah kok nasi goreng? Katanya dapat berkat apaan? Habis sampai pintu doang yang datang banyak. Nah itu contoh. Nggak pakai dalil tinggi-tinggi, kalau itu nggak pakai dalil tinggi-tinggi, orang awam langsung oh iya ya benar. Kalau ngoyo begitu. Wa man ra'ainahu muksiran fi talabi maulahu lam yakhruj an nafsihi wa hawahu alimna annahu kadhibun fi da'wahu fanihayatuhul hirman wa aqibatuhul khidlan illa ayyatadarakahu karimul mannan. Sebaliknya, kata Syekh Ibnu Ajibah, barang siapa orang yang kita melihat dia sejak awal dalam hal beribadah dan hubungannya kepada Allah kurang bagus, muksiran, sembrono, ibadahnya sembrono, hatinya juga nggak bersih, dunia mulu, ya riya mulu, sama orang dengki mulu, musuhan mulu, dendam terus, udah benci nggak habis-habis. Lam yakhruj an nafsihi wa hawahu, yang dia tak bisa pernah melepaskan dirinya untuk mengikuti hawa nafsunya. Alimna, maka kita tahu annahu kadhibun fi da'wahu, bahwa orang itu dusta dalam omongannya yang mengaku katanya dia beribadah karena Allah. Dan orang kayak begitu, kata Imam Ibnu Ajibah, fanihayatuhul hirman wa aqibatuhul khidlan. Orang semacam itu nihayahnya, ujungnya biasanya terhalangi. Terhalangi apa Pak? Terhalangi untuk usul sampai kepada Allah. Mungkin dia dapat dunianya, dapat mungkin, tapi usulnya kepada Allah, sampainya kepada Allah, dia terhalangi. Sudah terhalangi, wa aqibatuhul khidlan, dan akibatnya dia hina. Orang yang hidupnya cuma ngejar duniawi, dia yang malah hina Pak. Ya dia hina, levelnya akan terhinakan. Ya. Kata orang Betawi, ya orang menganggap dia keren. Gue tahu gue bisa kilanin dia nilainya seberapa. Tapi kalau orang yang zuhud, yang bersih, orang segan Pak. Ya, jangan orang biasa, maaf, ustaz, atau orang memanggilnya kiai.
kelihatan kayaknya senang sekali kelihatan populer, senang sekali dihormati, yang membanggakan materi. Paling yang menghormati dia ya ahli materi gitu, yang level-levelnya materi. Hebat tuh ustadz, mobilnya Alphard. Yang ngalem ustadz begini ahli materi, pasti senangnya materi juga, maka dipujinya dunia. Hebat dia mah, tampil di TV terus, TV Al Mubarokah. Al Mubarokah punya TV ya. Ini tampil ini tampilnya langsung live apa siaran tunda ini. Oh, tampil hebat dia mah. Ya yang paling menghormati ya orang-orang begitu. Tapi orang yang dari sisi dunianya lebih tinggi dari dia, lalu mungkin juga akan merendahkan dia. Apaan dia mah, kalau bayarannya nggak gede nggak mau datang, pakai minta DP segala. Wah, segala. Orang malah merendahkan. Mungkin kalau yang biasa dimintain bantuan proposal pejabat, kiai proposal, ustadz proposal, sohibul proposal, dikit-dikit proposal. Wah, dihina, direndahkan. Wa aqibatuhul khidlan. Tapi kalau yang nggak pernah minta-minta nggak apa, orang segan, dikasih malah nolak. Boro-boro dibikin proposal, dikasih malah nolak. Saya punya guru, masya Allah, masya Allah. Wah, ngikutnya berat, belum bisa. Doain, tapi saya pengen bisa, doain. Ya Abdullah Salah, guru saya, paman dari Kiai Sahal. Madrasahnya, pesantrennya tak pernah mau dibantu pemerintah. Kalaupun dikasih, ada orang nyumbang, itu diem dulu, firasatnya dipakai. Enggak, suruh balikin aja. Lo pernah tahun 60-an itu madrasah pesantren saya itu dibantu pemerintah 60 juta tahun 60, Pak. 60 juta tuh berapa tahun 60? Yang umurnya udah tua-tua coba usia kita tahun 60. Ya, saya malah lahirnya 60 lebih, mana tahu gitu ya. Katanya sih gede tahun segitu 60 juta. Gede nggak kira-kira? Oh, gede banget. Kalau bahasa kita ya 6 miliar kali ya, lebih kali ya. Hah? 6 miliar gitu kali ya. 6 miliar. Dibangunin lokal. Atau 10 miliar dibangunin berapa lokal. Kalau diduitin itu jadi berapa lokal lah madrasah. Gak mau. Dari pemerintah. Gak pernah. Biarlah yang nyumbang santrinya. Kalau santrinya, kiainya tahu tuh santrinya nyumbangnya ikhlas, karena dia dulu ngaji di situ. Kalau santri nyumbang kiainya itu ikhlas, karena dia merasa dapat apa namanya, ilmu. Kiainya juga nggak ngerasa punya hutang budi, karena yang ngasih muridnya. Maka para ulama yang benar itu lebih bangga, lebih senang kalau yang ngasih muridnya daripada yang ngasih pejabat. Kalau yang ngasih muridnya ngasih dari kampung bawa panen pisangnya singkong, kiai senang. Karena kalau yang ngasih muridnya insya Allah ikhlas dan memberinya dengan penghormatan, ya. Di samping juga insya Allah bersih minas syubuhat, daripada apa namanya, syubhat. Nah, kalau yang ngasih, maaf, orang-orang tertentu yang lain, yang kaya, yang pejabat, satu bisa jadi memberikannya tidak dengan penghormatan, dengan memandang remeh, proposal mulu nih kiai. Atau kalaupun tidak minta tapi dikasih kayak tadi itu kiai saya, tapi ditolak kan sama kiai saya, bisa jadi berharap kalau nanti udah dikasih kiai gampang diatur gitu loh. Gampang apa namanya, diatur, dipengaruhi. Nah, makanya kiai-kiai yang dari muridnya itu terhormat. Saya pernah lihat kiai, Pak, saya lihat sendiri, guru Toriko haul beberapa waktu lalu ya, di daerah Purworejo.
kebetulan diminta ngisi. Ya, mungkin 10 tahun lalu kali. Itu beliau nyembelih sapi berapa gitu, 5 atau 10 ya. Hadir itu ada kali 5 atau 7.000 orang. Saya nggak tahu beliau salaman dari kapan. Yang saya tahu saya datang pagi aja lah, jam 8. Itu orang salaman sampai jam 2 atau sampai saya mau pulang kan diselang-selingin ceramah itu. Orang salaman, asal salaman ngasih amplop, asal salaman ngasih amplop. Muridnya cium, masya Allah. Kata saya, kiai ini ya Allah sabar banget tuh salaman orang. Jam-jaman gitu kan salaman. Nah, tapi yang salaman begitu emang sabar sih orang ngasih amplop ya. Insya Allah. Ya, tapi amplopnya dibeliin sapi buat jamaahnya lagi. Kiai boleh buat bangun pondok. Kiai mah nggak macem-macem insya Allah. Insya Allah nggak macem-macem, paling bangun pondok gitu kan, bangun madrasah apa sih kiai gitu. Kawin lagi juga jarang kiai. Kiai kawin lagi mah ditinggal sama jamaah ibu-ibu ya biasanya begitu. Ibu-ibu ngancem aja, kiai kawin lagi gue nggak mau ngaji gitu katanya. Kalau ada ibu-ibu begini karena kiainya kawin lagi dia nggak mau ngaji, berarti ngajinya bukan karena Allah gitu loh. Ngajinya berarti bukan karena Allah, ngajinya karena hawa nafsu, emosi. Begitu emosi nggak mau ngaji. Dengerin Bu ya. Jadi kalaupun saya kawin lagi nggak usah ngambek begitu. Nah ini udah saya pagerin dulu, ini udah saya pagerin. Ini kalau orang ngaji emosi, saya sedenger gitu katanya ada orang-orang gitu. Siapa yang ceramah? Ustaz pulang. Enggak datang, males kawin lagi. Gitu. Gara-gara kawin lagi dia bilang males. Oh berarti ini ngajinya karena hawa nafsu, karena dendam, bukan karena Allah. Wa amma isyraqul bidayati fi hawaijid dunya awil maqamat awil maratib awil khususiyah masalan fahuwa bizuhdi fiha wallahu a'lam bisawab. Ntar dilanjutin pelan-pelan insyaallah, sabar ya. Insyaallah sabar sampai sini. Udah bunyi sih itu mesinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidatina ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma inna asbahna wa amsayna wa bika nahya wa bika namut. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala nabina Muhammadin ala millati nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna al-ikhlas wal istiqamah wa hubballah wa hubba man nahabbah warzuqna ar-ridha wal qana'ah wa syukra wa sabra wa kulla sifatin mahmudah wa na'udzu bika minasy syirki wal riya'i wal hasadi wal ujbi wal kibri wal 'azamah wa kulli sifatin madhmumah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta idza aradta taj'alul hazna sahla. Sahhil lana umurana ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahli al-qutri untha wa dzakar. Rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla ya ulama واخذ بالخير ونكفى كل شر. ربنا اصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعنا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرم الشرفاء
وعلى الآل المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.